warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti fillah semuanya yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini di acara Laptop Muslimah yang diadakan oleh Himpat IPB University. Sebelum kita mulai acaranya, bersama-sama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, kenikmatan yang tiada tara sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan pada hari ini, kita bisa bersilaturahmi bersama-sama dan kita bisa menuntut ilmu dari Ustazah Isnawati hari ini. Sebelum acara yang kita mulai, marilah bersama-sama kita memulai acara dengan membaca Taumus, Basmalah, dan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, alhamdulillah karena Ustazah sudah bersama kita. Sekarang izinkan saya dulu perkenalkan sebenarnya siapa sih pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah, saya share screen dulu ya untuk ini. Nah, beliau adalah Ustazah Isnawati LCMA. Beliau kelahiran 10 Oktober 1990, lahir di Sungai Turak. Terus beliau juga pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Saud, Kerajaan Saudi Arabia, Wilayah Jakarta, di Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mahdzab tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Terus pernah juga menempuh jenjang S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di tahun 2016 hingga tahun 2019. Saat ini Ustazah Isna aktif sebagai salah satu tim pengajar di Rumah Fikih Indonesia. Mungkin Ukhti Fillah semuanya juga nggak asing dengan Rumah Fikih Indonesia, mungkin juga pernah mengambil atau membaca-baca mengenai Rumah Fikih Indonesia. Nah, beliau ini adalah salah satu tim pengajar, juga salah satu tim penulis di Rumah Fikih Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustazah Isnawati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi ma yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di Jumat yang penuh berkah ini kita dapat bersilaturahim ya, dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama sharing mengenai masalah darah wanita, yaitu khususnya di bab haid. Nah, kita akan bahas mengenai apa saja yang dimaksudkan dengan darah haid atau syarat darah haid. Apakah misalkan kalau perempuan ngeflek itu sudah bisa dikatakan dia haid ataukah bukan, gitu kan. Kemudian bagaimana kasusnya misalkan ada orang yang keluar darah berkepanjangan, nah itu bagaimana menghitung mana haidnya, mana bukan. Kemudian juga larangan-larangan wanita haid itu apa saja, dan banyak lagi, termasuk juga bagaimana cara menghitung masa suci. Nah, jadi di kesempatan hari ini kita akan sama-sama sharing mengenai, judulnya kan spesial haid ya temanya. Jadi kita hari ini akan sama-sama bahas mengenai haid. Sebelumnya saya bisa share materi nggak? Oh bisa ya. Tadi sih saya sudah kirim juga ke panitia untuk materinya. Tapi kalau misalkan ini bisa sih saya sharing di sini. Sebentar ya. Aduh. Masya Allah. Kelihatan nggak di layar materinya? Terlihat, Ustazah. Terlihat desktop laptop.
Sudah kelihatan apa belum? Kelihatan tapi belum Nampil. tampil. Baru desktopnya aja ya. Belum ya? Loading Ustazah, masih loading. Sebentar, nih harus diulang. Kalau gini kelihatan? Kelihatan Ustazah. Kelihatan saja. Ya, alhamdulillah ya. Pokoknya kalau nanti ada kendala misalkan nggak nampil, silahkan dikasih tahu saja sayanya. Kadang ininya nggak nampil, saya udah ngomong kemana, layarnya masih di situ-situ aja. Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai ke pembahasan kita. Materi kita yaitu bab haid. Sebelumnya kita harus bahas dulu kenapa sih para ulama kita menyebutkan haid itu adalah salah satu bab yang sangat penting di dalam kitab fikih wanita, karena di dalamnya ada banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah darah ini. Nanti di fikih sholat itu ada kaitannya dengan fikih darah. Kemudian di banyak lah istilahnya, termasuk di bab haji aja nanti ada kaitannya dengan masalah darah ini. Nah, maka apa sih istilahnya urgensinya kita belajar fikih darah wanita ini? Di sini saya mengutip perkataan salah seorang ulama yaitu Ibnu Nujaim. Beliau salah satu ulama besar di dalam mazhab Hanafi. Beliau mengatakan dalam bukunya Al-Bahru Ar-Ra'iq atau kitabnya Al-Bahru Ar-Ra'iq, beliau menyebutkan wa ma'rifatu masailihi min a'zamil muhimmati lima yatarattabu 'alaiha mimma la yuhsa minal ahkam. Bahwasanya mengetahui masalah darah wanita ini, kata beliau, merupakan perkara yang sangat penting sekali, khususnya bagi perempuan ya. Karena dia berkaitan dengan banyak hukum. Kat-taharati, sebagaimana dia nanti terkait khususnya di bab taharah. Di mana perempuan dalam 1 bulan itu tidak lepas istilahnya dari menghadapi ada itu siklus haid, ada siklus suci. Di mana perempuan istilahnya ketika misalkan melihat darah haid, oh berarti dia sedang dalam kondisi berhadas besar. Ketika berhadas besar, maka ada larangan-larangan yang tidak boleh dia lakukan. Akan tetapi ketika darah haidnya sudah bersih, maka ada kewajiban si perempuan ini melakukan taharah, yaitu mandi janabah. Kalau istilahnya darahnya sudah berhenti, dia jangan lagi menunda mandi. Gitu. Dan nantinya ada apa sih ciri wanita itu telah suci atau bersih dari haidnya yang mengharuskan dia mandi. Nah, misalkan nanti diantaranya ketika sudah keluar cairan atau istilahnya flek warnanya sudah bukan lagi warna kuning ataupun coklat tapi sudah berwarna putih, berarti dia sudah bersih dari haid dan dia sudah wajib melakukan mandi janabah. Dan semua larangan-larangan tadi sudah tidak berlaku lagi dan dia kembali ke hukum suci sebelumnya, yaitu wajib sholat, wajib puasa dan lain-lain, gitu kan. Kemudian masalah taharah masalah darah wanita ini juga berkaitan dengan masalah ibadah sholat, di mana menjadi syarat sah di dalam sholat itu adalah diantaranya harus suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Sementara yang namanya darah haid ini adalah penyebab hadas besar, gitu kan. Maka seorang perempuan kalau dalam kondisi haid dia memaksakan diri untuk sholat, maka ada 2 konsekuensi kata para ulama. Yang pertama, sholatnya tidak sah. Yang kedua, dia kena dosa. Gitu. Jadi kalau perempuan haid, justru dengan dia tidak sholat, dia mendapatkan pahala karena melakukan sholat itu sendiri adalah dilarang bagi perempuan haid. Kemudian, masalah haid ini nanti berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran. Di mana dalam hadis Nabi menyebutkan la taqra al-haidu walal junubu syai'an minal Quran. Kata Nabi, tidaklah membaca seorang perempuan yang haid itu sesuatu pun dari Al-Quran. Kemudian nanti berkaitan dengan hukum puasa. Di antara syarat sah puasa juga, perempuan harus suci dari haid dan nifas. Kemudian berkaitan dengan hukum etikaf. Perempuan haid tidak boleh melakukan etikaf. Karena etikaf itu sendiri mensyaratkan harus seorang itu dalam kondisi suci dari hadas besar. Maka kalau perempuan lagi etikaf di masjid tiba-tiba haid, dia wajib membatalkan etikafnya dan keluar dari
masjid itu. Kapan lagi bisa etikaf? Tunggu sampai haidnya selesai, dia mandi baru balik ke masjid kalau ingin tetap melakukan etikaf. Seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan masalah haji, di mana perempuan haid itu dilarang melakukan tawaf nanti di Ka'bah. Ini sebagaimana yang terjadi dengan ibunda kita Aisyah. Jadi ketika haji wada, Aisyah ikut bersama Rasulullah melakukan ibadah haji. Sesampainya di Mekah, beliau lagi take down. Kalau kayak Iya. Yang 12 yang 20 Iya. tes suara saya kedengaran nggak di sana? Tapi akhirnya bisa, Bu. Iya, diusahain. Ya, saya lanjut ya. Mungkin yang sebagiannya di mute dulu nih suaranya ada agak berisik ke saya. Bisa untuk Hani dan Ami mohon Afwan, Ustazah Isma suaranya ke mute. Mute. Iya. Baik, lanjut ya. Nah, jadi perempuan haid itu dilarang melakukan tawaf, baik tawaf sunnah ataupun tawaf wajib. Maka ketika perempuan haid, istilahnya dia belum bisa melakukan yang namanya ibadah umroh. Karena di antara manasik umroh itu sendiri atau istilahnya rukun di dalam umroh itu sendiri adalah melakukan tawaf, gitu kan. Maka tunggu dulu sampai haidnya selesai baru dia bisa melaksanakan tawaf dan umrah ataupun haji, tawaf ifadahnya segala macam. Kemudian masalah darah wanita ini juga berkaitan dengan alamatul bulugh atau tanda dewasanya seorang anak perempuan, di mana para ulama kita menyebutkan di antara tanda baliknya seorang perempuan itu ada 3. Yang pertama, keluar darah haid itu sendiri. Yang kedua, bisa jadi keluar mani. Yang ketiga adalah usianya sudah 15 tahun, gitu kan. Dan ciri yang paling utama adalah keluar darah. Maka ketika perempuan sudah memasuki usia usia haid, misalkan usianya sudah 10 tahun atau 12 tahun gitu kan, lalu dia mendapati darah haid, maka kita hukumi anak ini telah baligh atau telah dewasa dan telah diwajibkan beberapa kewajiban dalam agama kita, diantaranya sholat, puasa, segala macam itu sudah wajib bagi si anak perempuan ini. Kemudian berkaitan juga nanti dengan masalah wata, yaitu melakukan hubungan suami istri itu dilarang bagi perempuan haid. Kemudian berkaitan dengan masalah hukum perceraian atau talak, di mana para ulama menyebutkan di antara talak yang diharamkan yaitu adalah menjatuhi talak terhadap istri yang sedang dalam kondisi haid, termasuk nifas juga. Jadi suami tidak boleh menjatuhkan talak terhadap istri yang masih dalam kondisi haid. Kalau mau menjatuhkan, tunggu sampai sang istri selesai dari haidnya atau suci dan belum didatangi. Kemudian masalah talak ini berkaitan dengan lamanya masa iddah perempuan, di mana lamanya masa iddah itu diantaranya dilihat dari berapa kali dia haid atau berapa kali dia suci. Disebutkan bahwasanya perempuan kalau masih rutin haid setiap bulan, maka kalau dalam mazhab Syafi'i, iddahnya itu adalah 3 kali suci. Jadi ketika perempuan sudah 3 kali suci dari haidnya dia, maka iddahnya perempuan ini telah selesai dari suaminya. Maka kalau seandainya dia ingin menikah lagi setelah diceraikan tersebut, istilahnya dan sudah menjalani masa iddah, maka sudah diperbolehkan bagi perempuan tersebut. Cuman tunggu dulu, intinya sampai dia selesai dari iddah atau 3 kali suci dari haidnya dia. Kemudian masalah haid ini juga berkaitan dengan masalah istibra. Istibra itu kosongnya rahim ya. Mengetahui seorang perempuan lagi hamil atau tidak kan diantaranya ditandai dengan dia haid atau tidak gitu kan.
Dan banyak sekali lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan darah wanita ini, sehingga mempelajari istilahnya fikih darah wanita ini sangat penting sekali bagi kita, bahkan min a'zamil wajibat, kewajiban paling utama kata beliau, kata Ibnu Nujaim. Nah, ini tadi berkaitan dengan hukum pelajarinya juga sama, dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan dia termasuk fardu ain, yaitu wajib bagi seorang perempuan. Bahkan kewajiban ini bukan sekedar buat perempuannya aja, tapi buat laki-laki atau buat suami juga wajib mempelajarinya, dan dia juga harus mengajarkan kepada istrinya kalau seandainya istrinya tidak. Ya banyak pendapat-pendapat para ulama terkait kenapa pentingnya belajar fikih darah wanita, kemudian apa hukumnya, semuanya mengatakan hukumnya wajib. Nah, kita langsung masuk untuk mempersingkat waktu ke apa itu darah haid itu sendiri. Nah, di sini saya mengutip definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirbini. Beliau menyebutkan yang namanya darah haid adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ba'da bulughiha ala sabili shihah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Darah haid adalah darah yang biasa atau tabi'i yang keluar dari rahim seorang wanita setelah dia baligh. Maksudnya setelah dia memasuki usia baligh. Kemudian dalam keadaan sehat tanpa sebab tertentu dan keluarnya pada jadwal yang sudah dikenal. Dari definisi ini kita dapat garis bawahi beberapa poin. Yang pertama, darah haid itu harus dipastikan dia keluarnya dari rahim seorang perempuan. Emangnya ada darah yang keluar tidak berasal dari rahim? Ada. Misalkan apa? Dari kantung kemih atau dari dubur, segala macam. Maka ini tidak bisa dikatakan darah haid. Jadi darah haid itu memang berasal dari rahim. Itu yang pertama. Kemudian darahnya ini keluar dari seorang perempuan yang memang sudah memasuki usia baligh. Berapa usia baligh seorang perempuan atau minimalnya usia baligh seorang perempuan? Yaitu 9 tahun Hijriah. Jadi 9 tahun Hijriah itu adalah usia minimal balighnya seorang perempuan. Maka kalau ada anak perempuan belum memasuki usia 9 tahun Hijriah, misalkan usianya baru 8 tahun Hijriah gitu kan, atau 7 tahun, sudah melihat darah, maka darahnya ini belum bisa dihukumi sebagai darah haid. Akan tetapi disebut dengan darah istihadhah atau damun fasad istilahnya. Dan dia istilahnya tidak ada kewajiban mandi belum bagi anak perempuan ini. Kenapa? Karena belum haid. Kemudian juga keluarnya dalam keadaan sehat. Maksudnya bukan karena suatu penyakit penyebab keluarnya. Akan tetapi memang dia keluarnya justru menandakan bahwasanya kondisi kita itu dalam kondisi yang sehat. Kemudian juga tanpa sebab tertentu, bukan karena melahirkan, bukan karena istilahnya kecelakaan atau operasi segala macam, enggak. Kemudian juga keluarnya pada jadwal waktu yang sudah dikenal. Maksudnya memang di fase haid si perempuan tersebut. Kalau keluarnya di fase suci dia, maka darahnya belum bisa dihukumi sebagai darah haid. Misalkan apa? Baru seminggu yang lalu suci dari haid. Misalkan haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian suci 7 hari, hari ke-8 dari masa suci sudah melihat darah. Maka darah yang keluar di masa suci ini belum bisa dihukumi sebagai darah haid. Karena minimal jarak haid ke haid lagi itu disebutkan oleh para ulama harus 15 hari. Gitu. Jadi kita sebagai seorang perempuan itu harus menjalani masa suci 15 hari minimalnya baru bisa mendapati darah haid. Maka darah yang keluar sebelum melewati 15 hari masa suci ini tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Kemudian juga darah haid itu ada minimal dan maksimalnya. Maksimal darah haid itu hanya bisa terjadi dalam 15 hari saja. Kalau ada perempuan keluar darah misalkan 20 hari, dia bilang, saya haid 20 hari. Itu nggak mungkin. Karena haid itu hanya terjadi
maksimalnya 15 hari. Kalau sampai terjadi melebihi dari 15 hari, maka perempuan ini mengalami yang namanya istihadah. Istihadah di dalam haid. Dan berkaitan dengan perempuan yang mengalami istihadah dalam haid, itu nanti ada babnya tersendiri dan penghitungannya tersendiri. Beda dengan perempuan yang benar-benar hanya haid saja. Nah, atau misalkan juga, ya darah haid itu ada batasan minimalnya. Yaitu, kalau cuma ngeflek sebentar, habis itu tidak ada keluar lagi, juga tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Karena ditetapkan khususnya dalam mazhab Syafi'i, haid itu bisa terjadi minimalnya adalah 24 jam masa keluar darahnya. Kalau kurang dari 24 jam, ya bukan darah haid namanya. Akan tetapi hanya istihadah atau darah damun fasad istilahnya dalam bahasa Arabnya. Jadi gitu ya. Nah, itu tadi pengertian dari darah haid. Jadi poin-poin ini harus diingat agar kita bisa menghukumi, oh saya haid atau bukan ya. Dilihat aja, saya keluarnya di masa haid saya atau bukan nih. Kemudian keluarnya berapa waktu istilahnya, apakah sudah memenuhi 24 jam atau tidak gitu kan. Kemudian juga dilihat dari penyebab keluar darah itu sendiri apa. Kita langsung masuk kepada syarat-syarat darah haid. Dari definisi tadi, para ulama menetapkan ada beberapa syarat darah haid. Yang pertama, dipastikan darahnya berasal dari rahim, kemudian keluarnya tanpa sebab tertentu tadi, bukan karena melahirkan, bukan karena suatu penyakit. Misalkan apa? Sekarang, na'udzubillah ya, ada banyak sekali penyakit yang menggorogoti rahim seorang perempuan, entah itu miom, atau kista, tumor, segala macam, yang bisa menyebabkan juga si perempuan ini mengalami pendarahan. Gitu kan. Maka kalau darahnya itu karena memang penyakit itu pemicunya, maka juga tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Kemudian juga bukan karena kecelakaan dan lain-lain. Kemudian darah haid ini harus didahului oleh masa suci. Jadi kalau ada perempuan misalkan tadi belum sempurna masa sucinya, sudah melihat darah, maka darahnya juga tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Maka termasuk juga masa suci ini perempuan istilahnya belum tadi usianya 9 tahun sudah melihat darah gitu kan. Kemudian juga yang keempat, keluar darahnya tidak boleh kurang dari durasi minimal, yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi kalau ada perempuan bilang gini, saya tadi jam 9 pagi melihat darah, tapi waktu zuhur sudah berhenti dan tidak ada keluar lagi. Wajib mandi nggak saya buat saat zuhur? Jawabannya tidak perlu mandi. Kenapa? Karena darahnya kurang dari 24 jam masa keluarnya. Orang baru jam 9 pagi keluar, jam 12 sudah selesai. Ini bukan haid namanya. Akan tetapi hanya darah istihadah saja. Maka kalau hanya darah istihadah, tidak ada kewajiban mandi bagi seorang perempuan. Cukup bersihkan darahnya, kemudian dia wudhu, dia laksanakan sholat. Gitu. Jadi perempuan istihadah itu beda dengan perempuan haid. Kemudian juga usia wanita yang keluar darah ini dipastikan ya pastinya sudah di atas 9 tahun Hijriah. Kalau kurang dari 9 tahun Hijriah, maka tidak bisa dikatakan darah yang keluar dari si perempuan ini sebagai darah haid. Jadi ada 5 syarat ini ya. Syarat darah haid itu sendiri. Nah, kita langsung masuk kepada kalau usia sih tadi sudah disebutkan ya. Kita langsung masuk kepada masa haid itu sendiri. Kok ini ada coret-coretan ya di layar ya? Sebentar. Nah, bagaimana menghitung masa haid? Yang pertama, kita lihat dari durasi minimal. Nah, para ulama di sini memang ada terjadi perbedaan pendapat mengenai berapa sih minimal masa haid seorang perempuan. Kalau di dalam mazhab Maliki, mereka mengatakan minimal haidnya seorang perempuan itu sekejap. Maksudnya walaupun sebentar, kalau itu terjadinya di masa haid dia, maka darahnya sudah bisa dihukumi sebagai darah haid. Ini pendapat dalam mazhab Maliki. Akan tetapi, pendapat dari mazhab Syafi'i, termasuk juga mazhab Hambali, pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya
Minimal haid seorang perempuan itu adalah harus 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau kurang durasinya dari 24 jam masa keluar darahnya, maka perempuan ini tidak dihukumi haid. Hanya dihukumi istihadah saja, walaupun awalnya dia menghukumi dirinya haid, tapi kalau seandainya darahnya kurang dari 24 jam, maka penghukuman yang pertama tadi menjadi batal. Misalkan apa? Dia melihat darah jam 11 siang. Kemudian zuhur udah, istilahnya dia tidak sholat segala macam, ternyata asar berhenti darahnya. Nah, maka hukum darah haid yang pertama tadi jadi batal. Gara-gara waktunya tidak sampai 24 jam. Yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan zuhur tadi dia sudah terlanjur tidak sholat, bagaimana? Gitu kan? Kalau mandi sih memang sudah tidak ada kewajiban mandi karena dia hanya mengalami istihadah saja. Yang menjadi pertanyaan, kalau terlanjur nggak sholat tuh waktu zuhur gimana ya? Ya sudah, berarti soal zuhurnya harus dia qadha. Kenapa? Karena ternyata dia belum haid, akan tetapi hanya istihadah saja yang terjadi bagi si perempuan ini. Kemudian dalam mazhab Hanafi, minimal haid itu 3 hari 3 malam. Jadi dalam mazhab Hanafi ini, kalau seandainya perempuan hanya keluar darah selama 2 hari, maka darahnya tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Atau hanya keluar 2 hari 3 malam misalkan, juga belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Hanya darah istihadah saja. Nah, ini ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan darah haid itu sendiri. Adapun maksimal darah haid seorang wanita, ini ada 2 pendapat. Kalau dalam mazhab Hanafi ditetapkan bahwasanya haid itu maksimalnya hanya terjadi dalam waktu 10 hari. Kalau ada perempuan keluar darah melebihi dari 10 hari, maka perempuan ini dikatakan mengalami istihadah. Istihadah di dalam haid. Bukan haid lagi, karena haid itu bisa terjadinya hanya dalam waktu 10 hari saja. Pendapat pertama. Kan tapi pendapat jumhur ulama, jumhur ini mayoritas ulama, yaitu menetapkan bahwasanya maksimal haid bagi seorang perempuan itu bisa terjadi dalam rentang waktu 15 hari. Maka kalau ada perempuan melihat darah dalam masa 15 hari, kesemuanya adalah darah haid. Baik terhenti-henti ataupun istilahnya berkelanjutan. Kalau berkelanjutan ini sih enak ya. Cuma yang jadi kasus gini, kalau terhenti-henti gimana? Maka kata para jumhur ulama, kalau itu masih dalam batasan 15 hari, kesemuanya adalah haid, meskipun darahnya terputus-putus. Contoh kasus gini. Ada wanita pertama melihat darah selama 7 hari. Lalu berhenti selama 5 hari. Ternyata hari ke-13, ke-14 keluar lagi 2 hari. Maka berapa harikah jumlah haid si perempuan ini? Maka dijawab oleh jumhur ulama, kalau itu masih dalam batasan 15 hari, kesemuanya adalah haid termasuk masa bersih di tengah-tengahnya. Maka kalau kita hitung antara masa keluar darah dan masa bersih dan sampai darah itu benar-benar berhenti dalam rentang waktu isinya 15 hari ini, berapa hari itu masa keluar darahnya? Apa namanya masa haid si perempuan ini? Jawabannya adalah 14 hari. Jadi 7 hari pertama plus 5 hari berikutnya plus 2 hari berikutnya. Gitu kan sampai darah itu benar-benar berhenti, maka itulah masa haid si perempuan ini. Yang artinya kalau itu terjadi di bulan puasa, maka perempuan ini berapa hari dia diwajibkan mengqadha puasanya? Jawabannya adalah selama 14 hari. Gitu, karena jumhur ulama yang namanya haid itu bisa terjadi memang dalam 15 hari, baik dia langsung ataupun terputus-putus, selama itu dalam batasan 15 hari kesemuanya adalah haid. Tapi beda kasusnya dengan perempuan yang keluar darah sampai melewati 15 hari. Kalau sampai melewati 15 hari, maka perempuan ini mengalami yang namanya istihadah di dalam haid. Kalau perempuan mengalami istihadah di dalam haid, nanti dihukumi masa haidnya itu berapa, istihadahnya berapa, dilihat dari yang pertama berdasarkan sifat darah haidnya itu sendiri, yang kedua dilihat berdasarkan adahnya dia atau kebiasaan dia haid yang sebelumnya. Jadi contoh kasus gini,
Berdasarkan sifat darah dulu ya. Kalau ada perempuan misalkan melihat darah selama 17 hari. Ini kan dia berarti mengalami istihadah di dalam haid. Maka dari 17 hari masa keluar darah ini, dia harus lihat sifat darah haidnya selama 17 hari itu bagaimana. Misalkan dia ternyata melihat, katanya darahnya itu warnanya kuat, itu selama 13 hari pertama. Sementara 4 hari yang terakhir, darahnya warnanya sudah sedikit-sedikit dan warnanya sudah pudar. Misalkan apa? Misalkan 13 hari pertama dia melihat warna darahnya tuh hitam, merah, gitu kan. Dan dari hari ke-14, 15, 16, sampai hari 17, itu warnanya coklat semuanya. Maka, kalau terjadi seperti itu, yang dihukumi haid hanya warna darah yang kuat saja, yaitu yang 13 hari yang pertama saja, yang 4 hari yang terakhir dihukumi istihadah. Atau juga, bagi perempuan yang tidak, istilahnya, tidak bisa membedakan warna darah atau tidak melihat adanya perbedaan warna darah kuat, lemah, pokoknya nyampur aja warna darahnya, nggak tahu lah atau nggak jelas gitu kan. Nah, maka bagi perempuan ini bisa menghitung mana haid, mana bukannya berdasarkan adah atau kebiasaan dia. Adah dia sebelum mengalami istihadah itu berapa hari biasanya haidnya. Misalkan apa? Oh, bulan kemarin saya haidnya itu 10 hari sih. Nah, maka 10 hari itulah yang menjadi patokan kalau seandainya nanti dia mengalami istihadah di bulan berikutnya. Maka kalau kasusnya tadi, ada perempuan, bulan sebelumnya dia haid 10 hari. Ternyata bulan berikutnya dia mengalami istihadah, keluar darahnya selama 17 hari. Maka dari 17 hari ini, dihukumi yang haid itu hanya yang 10 hari pertama, sisanya dari hari ke-11 sampai hari ke-17 itu adalah istihadah. Cuman kan perempuan baru bisa menghukumi dirinya istihadah setelah dia melihat darahnya itu sampai melebihi dari 15 hari atau hari ke-16 dari masa keluar darah. Gitu kan. Jadi pada hari ke-16 itu dia berkewajiban mandi, kemudian dia berkewajiban sholat, kemudian sampai hari ke-17 juga dia tetap sholat sampai darah itu benar-benar berhenti. Dan untuk misalkan dari hari ke-11 keluar darah yang tadi dia tidak sholat karena mengira mungkin masih haid sampai hari ke-15 ternyata darahnya berkelanjutan sampai dia yakin istihadah, maka sholatnya dari hari ke-11 itu harus dia qadha juga. Kenapa? Karena haidnya ternyata hanya yang 10 hari pertama dan dari hari ke-11 sampai hari ke-17 itu ternyata dia hanya istihadah saja. Jadi penting bagi perempuan mencatat masa atau batasan minimal dan maksimal ini. Jadi dia harus lihat durasi keluar darahnya berapa hari ya, gitu kan. Apakah sudah 1 hari 1 malam, kemudian apakah sudah melewati 15 hari atau tidak. Kalau masih dalam batasan 15 hari semuanya aman, semuanya adalah haid. Akan tetapi kasusnya adalah bagaimana kalau melebihi 15 hari. Nah, kalau melebihi 15 hari inilah dia harus menentukan yang haid itu yang mana, yang bukan haid yang mana. Bisa berdasarkan tadi sifat darahnya atau berdasarkan adah atau kebiasaan haidnya dia. Jadi penting menghitung dan mencatat berapa kebiasaan kita haid setiap bulan, gitu. Itu juga penting. Kemudian menentukan masa suci. Nah, minimal suci bagi seorang perempuan dari haid ke haid lagi itu dalam mazhab Hambali ditetapkan 13 hari. Akan tapi dalam mazhab jumhur ulama atau termasuk juga mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi menyebutkan minimalnya itu 15 hari. Maka kalau ada perempuan melihat darah sebelum melewati 15 hari masa suci, darahnya belum bisa dihukumi sebagai darah haid, akan tetapi masuk ke ranah darah istihadah. Sampai hari ke-15 dari masa suci. Baru hari ke-16 dari masa sucinya dia hukumi sebagai darah haid. Jadi contoh kasus gini. Ada perempuan baru 13 hari suci. Hari ke-14 dari masa suci dia sudah melihat darah. Maka darah yang keluar pada hari ke-14 dia hukumi istihadah dulu. Ternyata berlanjut nih darahnya sampai hari ke-15. Hari 15 masuk istihadah lagi. Ternyata berlanjut sampai hari ke-16. Nah,
Karena sudah hari ke-16 dari masa suci dan sudah ada jeda dari haid yang sebelumnya 15 hari, maka hukum darah hari ke-16 dan ke atas atau seterusnya itu dihukumi sebagai haidnya yang baru lagi. Yang penting sudah lewat 15 hari dari masa haid yang sebelumnya. Apalagi misalkan dia haid misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Misalkan benar-benar 15 hari ya haidnya yang sebelumnya. Kemudian dari tanggal 16 sampai 30 dia suci. Tanggal 1 bulan berikutnya kembali lagi melihat darah. Nah, tanggal 1 itu sudah tidak diragukan lagi, itu adalah darah haid dia. Kenapa? Karena jarak antara haid yang sebelumnya itu sudah pas 15 hari. Dan tanggal 1-nya itu sudah masuk ke masa haid dia yang baru lagi. Jadi kita masuk ke fase haid kita yang baru itu adalah ketika masa suci kita sudah 15 hari dari haid yang sebelumnya. Maka ketika perempuan istilahnya sudah melewati 15 hari, dia tuh sudah harus siap-siap. Oh, kalau saya sudah suci nih 15 hari nih dari haid sebelumnya gitu kan. Oh, berarti saya sudah masuk nih kepada fase haid saya. Yang artinya kalau kita melihat darah di fase ini, kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Ini darah haid atau istihadah ya. Jelas itu adalah darah haid. Kenapa? Orang sudah suci kok 15 hari dari yang sebelumnya gitu kan. Makanya ada perempuan yang kadang sucinya cuma 17 hari, 16 hari, 18 hari, dia haid kembali. Ada juga yang, dan itu bisa terjadi 2 kali dalam sebulan ya. Makanya ada istilahnya perempuan haid awal bulan, akhir bulan. 2 kali dalam sebulan. Kenapa? Karena masa sucinya mungkin hanya 15 hari, hanya 16 hari, hanya 17 hari. Sehingga bisa terjadi haid 2 kali dalam sebulan gitu kan. Awal misalkan kena 8 hari. Kemudian suci 15 hari, terakhirnya kena 7 hari. Jadi pas itu istilahnya dalam 1 bulan dia mengalami 2 kali haid dan 1 kali suci. Gitu. Nah, ini warna-warna darah haid yang ditetapkan oleh para ulama, bahwasanya warna darah haid itu ada 5. Kalau dia keluar di fase haid kita yang 15 hari, kelima sifat darah ini, maka kesemuanya adalah haid. Dan perempuan belum boleh mandi kalau masih melihat dari warna-warna darah ini di masa haid dia. Yang pertama warnanya hitam. Yang kedua merah, yang ketiga coklat, yang keempat kuning, dan yang terakhir kudrah. Kudrah itu disebutkan oleh para ulama yaitu warnanya antara kuning dan putih. Jadi warnanya antara kuning dan putih, krim lah istilahnya. Nah, maka kalau kita masih melihat warnanya kuning, jangan mandi dulu. Atau warnanya masih agak kekuning-kuningan, tapi belum putih banget istilahnya, masih putih sih tapi agak kekuning-kuningan. Tunggu dulu sampai benar-benar warnanya putih baru kita mandi. Ini sebagaimana hadis Aisyah. Ketika itu Aisyah pernah disodorkan istilahnya ada perempuan, dia haid, kemudian dia bingung nih, kapan ya kan istilahnya wajib mandi. Maka ketika itu didatangilah Aisyah dan membawa pakaian bekas haid tersebut, yang dimana dilihat oleh Sayyidina Aisyah bahwasanya warnanya itu masih kuning. Maka apa kata beliau? La ta'jalna hatta tarayana al-qasatal bayda. Jangan bersegera mandi sampai benar-benar melihat cairannya berwarna putih. Qasah bayda ini disebutkan oleh para ulama bisa berupa kayak keputihan tapi warnanya putih atau seperti rutubah, lendir bening. Seperti cairan bening warnanya benar-benar putih. Gitu. Jadi tidak ada lagi guratan-guratan coklat ataupun agak kekuning-kuningan, nggak ada, tapi benar-benar putih. Maka itu adalah salah satu tanda perempuan sudah kena kewajiban mandi. Dan tanda suci yang kedua adalah terhentinya darah itu sama sekali. Dan perempuan sudah tahu istilahnya mengetahui bahwasanya dia telah suci itu bisa dengan dia masukkan kapas kemeluannya, kemudian dia cek di kapas tersebut, oh warnanya masih apa ya? Gitu kan. Kalau sudah warna putih, oh berarti saya sudah wajib mandi nih. Tapi kalau masih warnanya kuning, masih warnanya kudrah, apalagi coklat gitu kan, maka dia tunggu dulu tuh sampai benar-benar berubah warna menjadi putih. Ya, karena sudah jam
Tinggal 15 menitan lagi, mungkin saya buka sesi tanya jawab ya. Ya, oke. Baik, Ustazah. Jazakallahu khair untuk penjelasannya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Ustazah. Mungkin langsung saja bisa dijawab. Ya, di chat ya. Yang pertama, ini ada yang secara private kirim ke saya, ke moderator. Pertama, Assalamualaikum Mbak, izin bertanya, sebenarnya wanita haid itu diperintahkan untuk mengumpulkan rambutnya kah? Kalau iya, hadisnya seperti apa? Kemudian apa benar jika kita tidak mengumpulkan rambut atau bagian tubuh lain seperti kuku, itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Terima kasih. Baik. Mbak Fitra Bella. Ya, saya jawab satu-satu ya. Ini juga banyak ternyata pertanyaan di chat. Pertanyaan yang pertama, apakah kita harus mengumpulkan rambut, termasuk juga potongan kuku segala macam? Intinya ya nggak boleh potong kuku, potong rambut gitu kan ya. Nah, boleh atau tidak sebenarnya itu di antara larangan wanita haid sebenarnya tidak ada larangan untuk potong kuku ataupun potong rambut. Memang ada ulama yang menganjurkan untuk kita menahan dulu potong kuku dan potong rambut, yaitu Imam Al-Ghazali. Tapi bukan merupakan sebuah kewajiban. Anjuran saja. Tapi bukan merupakan sebuah kewajiban. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak masalah bagi perempuan haid itu rambutnya rontok segala macam, menyisir rambut segala macam itu tidak masalah. Dia mau keramas, sisiran segala macam itu tidak masalah. Kenapa? Karena di antara yang mendasari pendapat dari jumhur ulama ini adalah hadisnya Aisyah. Jadi ketika Aisyah sedang mengalami haid pada masa haji wada tersebut, ketika itu Rasulullah memerintahkan ibunda kita Aisyah untuk menyisir dan merapikan rambutnya. Secara logika, perempuan kalau biasanya menyisir rambut dan merapikan rambut, ada rambutnya yang jatuh nggak? Yang rontok nggak? Ada. Yang namanya rambut perempuan itu tuh istilahnya dalam satu hari memang pasti ada yang istilahnya rontok segala macam. Sekuat-kuat rambut perempuan, istilahnya dia pakai sampo yang paling mahal sekalipun, itu pasti ada yang rontok dan istilahnya berganti setiap harinya. Dan ketika itu Aisyah tidak diperintahkan oleh Rasulullah, Aisyah nanti rambutnya yang pada rontok itu kamu pilihin, kamu istilahnya kumpulin, nanti ketika mandi dimandikan. Tidak seperti itu. Rasulullah tidak memerintahkan Aisyah untuk mengumpulkan rambutnya istilahnya dan dimandikan nanti ketika beliau mandi janabah. Maka dijawab oleh jumhur ulama bahwasanya tidak masalah bagi perempuan merapikan rambutnya, menyisir rambutnya, termasuk juga membasahinya atau keramas segala macam, dan tidak ada kewajiban untuk memandikannya nanti ketika mandi janabah. Yang dilarang bagi perempuan, istilah motong kuku, motong rambut, itu kalau misalkan dia lagi umroh, lagi ihram, atau lagi ingin kurban. Itu pun istilahnya ulama khilaf terkait dengan kurban kan. Sebagian mengatakan hanya disunahkan saja menahan istilahnya, tapi sebagian yang lain mengatakan wajib ditahan. Tapi kalau untuk perempuan haid tidak ada larangan yang dimana Rasulullah mengatakan, perempuan haid gitu kan, jangan kalian memotong kuku ataupun memotong rambut kalian. Tidak ada. Beda misalkan dengan baca Quran, dengan melakukan sholat, istilahnya puasa segala macam, itu ada larangan secara khusus dari Rasulullah. Makanya Syekh bin Baz mengatakan dalam fatwa beliau juga tidak masalah bagi perempuan, itu menurut pendapat jumhur, bahwasanya memotong kuku, motong rambut, nyisir rambut, istilahnya termasuk keramas segala macam tidak masalah. Ini bayangin kalau perempuan misalkan haidnya lama, masa dia tidak keramas selama misalkan 13 hari gitu kan, selama 14 hari, nggak potong kuku segala macam selama itu gitu kan. Apalagi misalkan jadwal haidnya itu misalkan jadwal yang harusnya dia potong kuku, ternyata haid, ya keburu haid, saya belum potong kuku nih gitu kan. Ternyata sampai 14 hari haid. Kukunya panjang banget itu, kasihan kalau mau masak segala macam gitu kan. Jadi tidak masalah bagi perempuan potong kuku ataupun motong rambut. Cuman memang Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab beliau Ihya itu dianjurkan. Maksudnya dianjurkan di sini istilahnya bukan wajib gitu kan, enggak. Tapi bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus ditinggalkan kayak kita meninggalkan sholat segala macam, enggak. Ya kalau bisa menahan untuk tidak potong rambut ya silahkan gitu kan.
Tapi kalau misalkan harus juga dia potong rambut segala macam, misalkan, ya tidak masalah juga. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin kita masuk nih di chat banyak banget ternyata. Iya. Bisa dibantu saya dibacakan nggak satu-satu? Banyak banget. Saya bantu bacakan, Ustazah. Selanjutnya, Iya. semoga tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Fitra Bella. Yang selanjutnya, Assalamualaikum, ini dari Mbak Risa. Pas masa bersih terhenti, dalam selang waktu 15 hari itu, hukum-hukum lain seperti sholat, baca Quran, hubungan suami istri, bagaimana Ustazah? Seperti contoh tadi, haid 7 hari terhenti, tidak keluar lagi. Terus mandi, wajib sholat, seperti biasa. Di selang waktu 5 hari terhenti itu, di hari ke-13 ke-14 keluar lagi. Kalau kode puasa dihitung 14 hari. Iya, baik. Ini bagaimana istilahnya ketika kita melihat darahnya sempat terhenti ya. Para ulama khususnya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya sebagai wujud ihtiyatan, berhati-hatinya seorang perempuan adalah lebih baik bagi perempuan ini mandi janabah ketika dia melihat tanda suci. Maksudnya ketika melihat tanda bersih, mandi saja. Kalau seandainya nanti keluar lagi, tinggalkan sholat lagi, kemudian tunggu sampai darahnya berhenti lagi, mandi lagi. Itu pendapat Imam Nawawi dan pendapat yang lebih ihtiyatan. Akan tapi pendapat dari Imam Ar-Ramli mengatakan jika seandainya terputus-putusnya ini memang sebuah kebiasaan bagi si perempuan itu. Karena memang ada orang yang suka haidnya tersendat-sendat dalam artian suka terputus-putus. Gitu kan? Ada yang lancar, haidnya lempeng aja gitu kan. Tapi ada juga yang suka haidnya itu suka terputus-putus sehari 2 hari, apalagi menjelang hari-hari terakhir. Suka tuh sehari 2 hari nggak keluar, nanti hari ketiga keluar gitu kan. Nah, maka bagi perempuan yang sudah memiliki adah kebiasaannya suka terputus-putus ini, boleh dia tidak langsung mandi ketika melihat darahnya terputus sampai hari biasanya dia berhenti. Misalkan apa? Dia kebiasaan haidnya itu 10 hari setiap bulan. Pokoknya kalau belum 10 hari biasanya darahnya belum beres gitu kan. Dan dia suka tuh memang terhenti hari ke-8, nanti nggak ada ke-9 keluar lagi. Atau hari ke-7 nggak ada, nanti 9-10 keluar lagi. Maka bagi perempuan ini misalkan melihat terhentinya hari ke-7 nih, nggak ada, boleh dia mandinya hari ke-10. Sampai dia benar-benar yakin, biasanya dia kalau belum 10 hari belum selesai tuh haidnya dia, gitu kan. Maka boleh bagi perempuan tersebut menahan diri untuk mandi sampai di masa adah dia biasanya berhenti. Akan tetapi, pendapat kedua dari Imam Ar-Ramli ini punya konsekuensi. Kalau ternyata sampai hari ke-10, darahnya tidak keluar-keluar lagi, dia berkewajiban mengqadha salat dari kapan darah itu berhenti. Misalkan apa? Hari ke-8, dia sudah melihat bersih, nggak ada keluar lagi. Cuman ragu-ragu kan tadi mandinya. Biasanya nanti keluar lagi nih, hari ke-9, hari ke-10. Ntar aja deh mandinya, tahan dulu. Ditahan, ternyata sampai hari ke-10, nggak keluar-keluar. Maka bagi perempuan ini wajib mengqadha salatnya dari hari ke-8, 9, dan 10. Kenapa? Karena dia setelah suci dari hari ke-8 tersebut. Gitu. Makanya kata Imam An-Nawawi, sebagai wujud ihtiyatan bagi perempuan ini, wujud kehati-hatian bagi perempuan ini, lebih baik dia mandi setiap dia melihat darah itu bersih. Gitu kan, istilahnya darahnya sudah terhenti, mandi aja. Sholat segala macam. Jadi kalau seandainya tidak keluar-keluar lagi, tidak ada kewajiban qadha nantinya. Itu sebagai wujud kehati-hatian kita. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana dengan sholat yang sudah terlanjur dia laksanakan di masa terhenti tadi, dengan puasanya juga gimana? Kalau jumhur ulama mengatakan sholatnya menjadi batal, termasuk puasanya juga menjadi batal. Kenapa? Karena hukum naqa atau terhentinya di tengah-tengah masa haid itu diikutkan ke hukum haidnya. Jadi dianggap haidnya belum beres saja. Maka kalau kasusnya kayak tadi yang saya contohkan, 7 hari keluar darah, 5 hari bersih, kemudian 2 hari terakhir keluar lagi tuh. Bersihnya hari ke-14 baru bersih gitu kan, atau hari ke-15 baru bersih. Ya perempuan ini kalau pendapat jumhur ulama, wajib mengqadha sholatnya puasanya itu sebanyak 14 hari. Untuk sholat yang terlanjur dia laksanakan di 5 hari itu gimana? Menjadi batal. Tapi dosa enggak dia sholat di masa 5 hari tersebut? Enggak dosa.
termasuk juga tidak dosa dia membaca Quran di tengah-tengah itu, atau dia melakukan hubungan suami istri di tengah-tengah itu juga tidak masalah, atau tidak dianggap dosa. Kenapa? Karena melakukan semuanya itu atas dasar dia telah suci dari haid dia. Karena tidak ada keluar darah kan pada masa itu gitu kan, dan dia sudah mandi, dan dia sudah mengira itu dia telah bersih dari haidnya dia. Jadi dia berhukum bahwasanya dia telah suci. Tapi ternyata haidnya belum beres gitu kan, dan dia tidak berdosa atas itu semua. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang itu cukup ya. Ya, cukup Ustazah. Alhamdulillah cukup terjawab. Selanjutnya dari Mbak Miranti nih, Assalamualaikum Ustazah, apakah tanda terhenti itu hanya di warna darah? Apakah juga kering itu termasuk sebagai tanda berhentinya haid? Baik. Tanda suci itu ada dua. Yang pertama inqita'ud dam. Terhentinya darah sama sekali, kering maksudnya di situ. Jadi kata para ulama, di antara tanda sucinya perempuan dari haid itu yang pertama inqita'ud dam, terputusnya darah. Maksudnya terhenti sama sekali, tidak ada keluar apapun. Ditandai dengan apa? Misalkan dia memasukkan kapas ke kemaluan dia, lalu dia cek setelah itu kapasnya tidak ada bekas apapun di situ. Tidak ada bekas darah apapun di situ, maka perempuan ini berarti telah suci dari haidnya dia. Yang kedua, baru melihat berdasarkan kasah baydha tadi, warna putih. Itu jadi dua. Bisa karena tidak ada bekas sama sekali lagi, atau dilihat dari warna atau sifatnya tadi. Ada dua memang. Karena tiap perempuan itu beda-beda adatnya atau kebiasaannya. Saya punya teman, dia tidak kalau berhenti haidnya itu bukan ditandai dengan keluar warna putih gitu kan, tapi kata dia memang bersih sama sekali, nggak ada gitu. Tapi ada juga orang yang kadang keluarnya ditandai dengan selalu keluarnya itu entah itu lendir warna putih. Pokoknya saya itu biasanya kalau udah terakhiran itu pasti keluar lendir, kata dia warna putih. Ya udah, berarti itu adalah tanda sucinya dia itu. Gitu. Jadi tidak mesti selalu keluar itu kasah baydha, ada juga yang memang benar-benar bersih sama sekali, ada seperti itu. Tergantung kebiasaan si perempuan. Makanya disebutkan oleh para ulama ada dua. Kalau tidak pernah kering bagaimana ya Ustazah ya? Suaranya nggak kedengeran. Kalau tidak pernah kebiasaan kering, jadi hanya bening terus tiba-tiba nanti keputihannya udah mulai keluar gitu. Jadi kan kayak terlewat gitu, takutnya seperti itu. Ya. Kalau sudah melihat warna bening, itu sudah bagian dari yang disebut dengan kasah baydha tadi. Gitu. Jadi kalau keluar bening berarti sudah kena kewajiban mandi. Adapun kalau keputihan, ya itu kan beda lagi, kasusnya bukan darah haid lagi dia. Kecuali misalkan keluar keputihan pasca haid, dia melihat seperti keputihan warnanya kuning atau agak keruh, gitu kan? Maka kalau jumhur ulama masih memasukkan kalau warnanya kuning ataupun keruh yang antara kuning dan putih itu masih bagian dari darah haid. Tunggu sampai benar-benar putih, itu pendapat dari jumhur. Namun ada pendapat dari Ummu Atiyah yang mengatakan, saya tidak lagi menghukumi, kata beliau, atau kami tidak lagi menganggap warna kuning dan keruh itu bagian dari darah haid kalau sudah suci sebelumnya. Jadi perempuan sudah mandi nih, gitu kan, kemudian karena melihat tanda tadi entah keluar lendir warna bening gitu kan, atau terhenti sama sekali dia mandi, ternyata beberapa hari kemudian keluar seperti keputihan warnanya kuning ataupun kudrah, maka kata Ummu Atiyah kami tidak lagi menganggap itu bagian dari darah haid. Kunna lana'udul kudrah wa suprah ba'da tuhri syai'an, kata beliau. Bahwasanya kami tidak menghitung warna kuning ataupun keruh kudrah tadi bagian dari darah haid kalau sudah suci sebelumnya. Ba'da tuhri syai'an, setelah suci. Terima kasih, Ustazah. Iya, ada pertanyaan, sebentar nih tadi. Saya baca yang mana ya, sebentar. Tadi agak menarik nih. Oh, tentang nifas ya? Oh iya. Ini saya jawab dulu ya pertanyaan tentang Mbak Maria Ulfah. Waktu melahirkan, masa nifas maksimalnya kan 40 hari, kemudian agak bingung memutuskan haid berikutnya karena berubah jadwalnya dari haid sebelum melahirkan. Itu bagaimana? Kemudian bagaimana dengan menjelang masa
menepus haid menjadi tidak teratur, jadi bagaimana mengetahui masa haid tersebut. Baik, pertanyaan pertama, maksimal nifas itu adalah 40 hari, kemudian bingung memutuskan masa haid yang berikutnya. Nah, terkait berapa hari maksimal dari masa nifas, memang ulama khilaf ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditetapkan maksimal nifas itu bisa terjadi 60 hari, bukan 40 hari. 40 hari adalah pendapat dari mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, termasuk juga mazhab Hanafi. Tapi kalau Syafi'i kemudian Maliki menetapkan 60 hari maksimal, batas maksimal perempuan mengalami nifas. Maka kalau masih keluar darah dalam masa 60 hari dalam mazhab Syafi'i, itu masih dihukumi nifas selama tidak terjeda 15 hari di tengah-tengah tersebut. Kemudian menentukan jadwal haid yang selanjutnya atau kapan lagi bisa terjadi haid, disebutkan oleh para ulama bahwasanya jarak antara nifas ke haid itu bisa terjadi kalau masih dalam masa 2 bulan setelah melahirkan atau 60 hari dalam masa melahirkan. Jedanya adalah 15 hari. Jadi dari nifas ke haid itu bisa terjadi kalau ada jarak 15 hari suci di tengah-tengahnya, minimal 15 hari suci di tengah-tengah antara nifas ke haid. Itu kalau masih dalam batasan 60 hari setelah melahirkan dalam mazhab Syafi'i atau 40 hari dalam mazhab Hambali tadi. Jadi kalau ada perempuan misalkan nifasnya misalkan 20 hari dulu nih habis melahirkan. Masa keluar darah habis melahirkan selama 20 hari. Lalu berhenti selama 16 hari misalkan. Berarti hari ke-36. Ternyata setelah 16 hari ini kembali melihat darah. Hari ke-37 berarti kan, hari setelah melahirkan. Melihat darah pada hari ke-37 tersebut. Maka darah yang keluar pada hari ke-37 ini bukan lagi darah nifas. Meskipun itu dalam rentang waktu 40 hari setelah melahirkan. Akan tetapi darah haid yang baru. Gitu. Jadi yang namanya darah nifas ataupun darah haid itu tidak boleh terjeda-jeda di masa tersebut 15 hari. Kalau sampai terjeda-jeda, maka darah yang berikutnya dihukumi sebagai fase haid yang baru atau haid yang baru. Gitu. Jadi jaraknya antara nifas ke haid itu 15 hari. Akan tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya masa nifasnya saja itu sudah misalkan 50 hari ya. Kemudian setelah 50 hari tersebut bersih 10 hari, lalu keluar lagi darah pada hari ke-61 atau 62, nah maka darah yang keluar pada hari ke-61 ataupun 62 ini sudah bisa dihukumi sebagai darah haid yang baru. Jadi jarak antara nifas ke haid itu tidak mesti lagi 15 hari kalau seandainya darah yang kedua itu terjedanya dengan darah yang sebelumnya itu sudah di luar 60 hari dari masa melahirkan. Ini saya agak ini nih, jelasinnya gimana ya. Jadi kaidahnya gini, jarak antara nifas ke haid itu minimalnya 15 hari kalau darah yang kedua keluarnya dalam batasan 60 hari setelah melahirkan. Atau 40 hari dalam mazhab Hambali tadi. Nah, adapun jarak antara nifas ke haid itu tidak ada batasan kalau seandainya darah yang kedua keluarnya di atas 60 hari dari masa melahirkan. Contoh kasus gini, ada perempuan nifas misalkan 59 hari lamanya. Maka kan setiap darah yang dilihat di bawah 60 hari kesemuanya kan nifas. Hari ke-60 dia bersih. 60 bersih, 61 bersih. Hari ke-62 kembali lagi melihat darah yang baru. Hari ke-62 setelah melahirkan. Ini kan bukan masa nifas lagi. Orang masa nifas itu cuma terjadi 2 bulan atau 60 hari. Nah, maka hukum darah yang hari ke-62 ini bisa dihukumi haid kalau seandainya memenuhi syarat darah haid. Misalkan apa? Kembali lagi melihat darahnya banyak dan keluarnya tidak kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maka darah yang dilihat pada 62 ini adalah haid yang baru atau
pasca nifas gitu. Jadi haid yang baru pasca nifas. Meskipun istilahnya jadwalnya berubah dari masa haid dia yang sebelumnya sebelum dia hamil ataupun sebelum mengalami nifas tersebut. Jadi masa nifas itu masa haid itu bisa berubah-ubah kalau biasanya perempuan habis nifas. Sudah, semoga menjawab pertanyaan dari tadi Mbak Maria yang ditanyakan mengenai nifas dan haid. Selanjutnya Ustazah, ini masih banyak pertanyaannya. Ustazah, boleh minta waktunya sebentar lagi Ustazah? Boleh, silakan. Oke. Ini yang selanjutnya dari ada Mbak Dita, ini mengenai larangan membaca Al-Quran sewaktu haid Ustazah. Jadi membaca Al-Quran seperti apa yang dimaksudkan? Apakah ini maksud membaca mushaf dan termasuk juga Al-Quran dalam aplikasi HP? Bagaimana jika seorang ibu ingin mengajari anaknya membaca Iqra namun si ibu dalam keadaan haid? Terima kasih. Baik, ini terkait hukum membaca Al-Quran, memang dalam sebuah hadis kan Nabi menyebutkan la taqra al-haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tidaklah perempuan haid itu membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Nah, para ulama menetapkan keharaman ini dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama, dilihat dari niat. Diharamkannya membaca Al-Quran bagi perempuan haid kalau niatnya tilawah atau ibadah tilawah. Tapi kalau niatnya tidak ibadah tilawah, misalkan untuk apa? Doa, zikir, lagi ceramah dia sebutin dalil bla 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 gitu kan, dia sebutin ayatnya. Atau lagi doa, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu dari ayat Quran gitu kan. Atau baca Fatihah tapi dia niatin itu lagi doa gitu kan. Dia lagi merasa sakit lalu ada air dia tiupin bacain Al-Fatihah gitu kan. Niatnya doa ke Allah, itu juga boleh. Termasuk baca ayat kursi, tapi niatnya buat penjagaan diri, misalkan sebelum tidur, pagi petang dia baca buat penjagaan diri, itu juga tidak masalah. Maka poin diharamkannya membaca Al-Quran di sini adalah dilihat dari niat apakah untuk ibadah tilawah atau tidak. Kalau niatnya buat zikir, niatnya buat tadi doa, kemudian niatnya buat tahasun itu penjagaan diri, misalkan kayak kita baca ayat kursi segala macam, itu tidak masalah. Kemudian termasuk juga dalam madhab, selain madhab Syafi'i itu menyebutkan kalau untuk ta'lim itu diperbolehkan. Tapi batas istilahnya pada waktu itu yang kita lakukan adalah sedang ta'lim, ngajarin orang. Ini kalau murid kita nggak dibacain contoh bacaan yang benar, ini dia nggak bisa gitu kan. Misalkan apalagi yang namanya Al-Quran itu kan salah sebut huruf aja akan salah gitu kan, maknanya segala macam. Ini harus dicontohin nih, sya gitu kan, harus ada disisnya nih, gitu kan. Harus sya, ini kalau dia nggak dicontohin begitu dia akan salah bacanya. Sa itu beda dengan sya, beda dengan sin gitu kan. Dengan shot beda lagi. Maka kita harus contohkan bacanya, kita contohkan dulu agar murid kita bisa baca. Nah, maka di ajli taklim atau dalam konteks taklim ini jumhur ulama masih banyak yang membolehkan. Tapi sebatas waktu itu aja. Di luar waktu itu, kita mau tilawah biasa, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian, membacanya itu bagaimana, apakah dengan mushaf atau tidak, terlepas baca dengan mushaf atau tidak, yang penting membaca. Nah, baik bacanya dengan mushaf atau tidak, kalau niatnya tilawah, tetap haram. Gitu, jadi, baik dia bacanya ngafal gitu kan atau bacanya pakai HP atau bacanya dengan mushaf, itu yang dilarang. Nah, akan tetapi yang jadi pertanyaan yang kedua tadi adalah sebenarnya berkaitan dengan menyentuh mushaf. Hukum membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf ini dua larangan yang berbeda. Gitu, dua larangan yang berbeda. Kalau menyentuh mushaf itu dalam Al-Quran surat Al-Waqiah Allah menyebutkan bahwasanya la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuh mushaf itu kecuali orang yang suci. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kata Nabi kecuali orang yang suci. Nah, para ulama menetapkan bahwasanya diharamkan bagi perempuan haid itu menyentuh Al-Qur'an kalau dia dalam kondisi haid. Menyentuh mushaf Al-Qur'an kalau dalam kondisi haid. Nah,
Quran yang seperti apa? Yang pertama adalah yang jelas itu mushaf yang semuanya itu Quran. Kayak mushaf Madinah segala macam yang pure Quran, nggak ada terjemah, nggak ada tajwid segala macam gitu kan. Nah itu haram. Dan haramnya itu kalau begini nih. Ini anggap mushaf tangan kita begini. Tanpa penghalang. Nah, tapi kalau seandainya pakai penghalang, misalkan apa? Tangan kita pakai sarung tangan atau pakai tisu. Disitulah terjadi khilaf di kalangan ulama. Kalau kita menyentuhnya pada waktu itu dan kita niatkan tangan kita lagi tidak menyentuh, yang kita pegang adalah tisunya. Nah, maka itu sebagian ulama masih membolehkan. Gitu. Termasuk juga sebagian Syafi'i memperbolehkan memegang mushaf Al-Qur'an yang ada tafsir atau terjemahnya asalkan kita tidak memegang tulisan Al-Qur'annya langsung. Jadi tidak memegang tulisan Al-Qur'annya langsung, yang kita pegang pinggirannya, yang kita pegang terjemahnya, sampulnya segala macam. Intinya jangan memegang tulisan Al-Qur'annya. Termasuk juga kalau misalkan kita punya buku-buku agama nih. Misalkan buku kayak gini, ada dalilnya Quran. Misalkan ada dalilnya Quran, kita pegang Qurannya, itu nggak boleh juga bagi perempuan haid. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang kita pegang pinggirannya, yang istilahnya tulisan atau penjelasan ulamanya, segala macam, itu boleh. Gitu. Kemudian yang menjadi parameter juga, mushaf itu adalah yang tidak diperbolehkan bagi perempuan haid kalau seandainya dia memang mushaf, beneran mushaf, maksudnya pure tulisan yang Quran Arab itu, atau yang dia itu kadar Qurannya lebih banyak daripada penjelasannya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kadar penjelasan atau terjemahnya atau tafsirnya, tajwidnya itu lebih banyak daripada tulisan ayat Al-Qur'annya, itu diperbolehkan memegangnya. Tapi niat kita saat memegang mushafnya itu adalah bukan menyentuh Qur'annya. Termasuk juga membawa Al-Qur'an di dalam tas. Dalam mazhab Syafi'i diharamkan bagi perempuan haid itu membawa mushaf Al-Qur'an. Termasuk membawanya di dalam tas. Akan tetapi kalau seandainya di tas kita ada banyak barang dan di situ ada mushaf salah satunya, itu diperbolehkan asalkan niat kita lagi tidak bawa mushaf tersebut, tapi sedang membawa barang-barang yang lain. Gitu. Jadi kebetulan aja ada mushaf di dalamnya. Kita nggak niatin memang sengaja membawa mushaf itu, enggak. Maka biar nggak kena dosa pada waktu itu adalah, nih misalkan kita suka tuh ngampus segala macam kan, ada mushaf tuh di tas kita. Biar kita nggak dosa, ada niatin kita lagi nggak bawa mushaf tersebut, tapi memang barang-barang yang lain yang kita bawa, buku-buku yang lain yang kita bawa, kebetulan ada mushaf di dalamnya. Gitu. Itu caranya biar kita tidak kena larangan. Jadi boleh ya, silahkan aja istilahnya memegang mushaf Al-Qur'an, tapi mushaf Al-Qur'annya kalau bisa yang banyakan penjelasannya, terjemahnya atau tafsirnya, pada saat itu niatin kita sedang tidak menyentuh Qur'annya langsung. Gitu. Jadi keharamannya itu adalah menyentuh Al-Qur'annya itu sendiri, yang tulisan Arabnya, termasuk juga hukum tilawah itu sendiri yang diharamkan adalah membaca ayatnya itu murni niat tilawah. Tapi kalau di luar niat tilawah itu diperbolehkan oleh para ulama. Kemudian membacanya, dimasukkan tilawah di situ adalah melafalkan dengan mulut. Tapi kalau baca di dalam hati, kita melihat misalkan tulisan mushaf di dinding lalu kita baca di dalam hati, itu tidak kena larangan. Dan bacanya juga harus bersuara dan memang kedengaran kita lagi baca gitu kan. Tapi kalau misalkan cuman kita komat kamit doang, tidak terdengar suara, itu juga tidak kena larangan. Jadi murni talafuz, istilahnya melafalkan, dan niatnya pada saat itu tilawah. Tapi di luar itu semua boleh. Gitu. Jadi dalam Syafi'i sendiri juga mengatakan demikian, sama. Baik. Semoga menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Ananda. Selanjutnya, Ustazah, kita 10 menit lagi aja ya, Ustazah. Insya Allah. Ini masih banyak teman-teman yang penasaran nih. Selanjutnya ini dari Mbak Mawar, izin bertanya, lama haid saya biasanya 11-13 hari. Pernah saat Ramadan, saya darah haid berhenti ketika hari ke-8, lalu saya saum.
2 hari, tetapi keluar lagi darah merah pada hari berikutnya sampai 3 hari selanjutnya. Ketika itu 2 hari di antara haid tersebut saya hitung sebagai sahum sehingga tidak saya kodo. Apakah sebenarnya harusnya saya hitung sebagai masih haid dan harus saya kodo, Ustazah? Terima kasih. Ya, baik. Terkait ibadah yang dilaksanakan di masa suci di antara 2 haid, ini memang ada khilaf di kalangan ulama. Di mana dalam madzhab Syafi'i itu ada yang namanya qaulul laqfi dan qaulus sahbi. Salah satu pendapat mengatakan ibadahnya sah. Ibadahnya sah tapi masih dianggap masa haid. Jadi masa haidnya si perempuan misalkan kayak kasus tadi, dia pertama keluar darah selama 8 hari, lalu bersih 2 hari, lalu dari hari ke-11, 12 sampai 13 keluar lagi darah. Gitu kan? Maka kan haid perempuan ini dihitungnya berapa hari? 13 hari. Karena termasuk yang masa di antara 2 haid itu adalah masa haid juga. Jadi haidnya si perempuan ini berarti 13 hari di bulan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ibadah di tengah-tengah masa haid ini sah atau tidak? Disitulah khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak sah. Hukumnya jadi batal gara-gara dibatalkan oleh darah haid yang setelahnya. Karena dia tidak sah, berarti ada kewajiban qadha. Gitu. Jadi ada kewajiban qadha untuk puasa. Tapi kalau sholatnya tidak ada kewajiban qadha ya, karena memang masih haid. Sebagaimana Aisyah menyebutkan kunna nu'mar bi qadha'is shaum wa la nu'mar bi qadha'is shalah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah mengqadha puasa kami, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha salat kami. Maka kalau mau ngikutin pendapat jumhur ulama, berarti puasanya diqadha. Akan tetapi satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i mengatakan ibadahnya sah pada hari tersebut, maksudnya pada hari bersih tersebut, gitu kan? Itu ada satu pendapat, gitu. Jadi kalau mau ngambil pendapat jumhur lebih hati-hati, ya silahkan diqadha. Misalkan rajin qadha, silahkan diqadha. Tapi kalau misalkan merasa berat untuk mengqadha, istilahnya atau yakin itu ibadahnya sah, gitu kan? Ya silahkan aja ngambil pendapat yang kedua, gitu. Jadi ada 2 pendapat memang terkait ibadahnya sah atau tidak di situ. Selanjutnya ini dari Mbak Mamik Sarwenda, izin bertanya, katanya apabila kita mandi janabah waktu asar, apakah kita wajib menjamak takhir sholat zuhur di waktu asar? Nah, baik. Ini pertanyaan menarik nih. Sebenarnya ada tadi di slide, cuman sebelum saya sempat tampilkan. Ya. Jadi dalam mazhab jumhur ulama bahwasanya kalau perempuan suci di waktu asar, dia berkewajiban melaksanakan sholat asar itu sendiri plus qadha sholat yang sebelumnya. Sholat zuhur berarti kan? Dan jika perempuan suci di waktu isya, dia juga kena kewajiban melaksanakan sholat isya tersebut plus qadha sholat maghrib sebelumnya. Karena sholat isya dan maghrib pada 2 kesatuan, sholat asar dengan zuhur juga adalah sholat yang bisa dijamak satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah fatwa dari para sahabat atau qaulus sahabi yang kemudian pendapat ini disetujui oleh ulama-ulama lainnya. Yaitu pendapat dari Abdurrahman bin Auf, pendapat dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas juga. Dan pendapat ini kemudian dipatenkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya. Bahkan kata Imam Ahmad, amatut tabi'in, kebanyakan para ulama tabi'in atau istilahnya pada umumnya para tabi'in pun berpendapat yang sama. Jadi kena kewajiban qadha sholat yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita suci nih di waktu kita lihat jam 5 sore, kita lihat bersih gitu kan. Maka kita mandi jam 5 sore tersebut, lalu kita sholat asar, plus qadha sholat zuhur yang sebelumnya. Atau sucinya di waktu isya, misalkan kita melihat suci misalkan jam 10 malam, lalu kita mandi tuh, sholat isya, plus juga sholat maghribnya. Gitu, jadi gitu. Selanjutnya ini masih tentang cara mengqadha sholat. Ustazah, ini ada Mbak Asyafa Matur. Bagaimana cara mengqadha sholat selama 3 hari yang dikira masih haid ternyata sudah bersih, dan bagaimana jika terjadi saat Ramadan? Apa wajib mengqadha sholat? Iya, baik. Nah, kalau seandainya kita keliru ya, karena mengira kita masih haid, tapi ternyata sudah bersih, kayak kasus tadi gitu kan. Padahal sudah terlanjur tidak sholat, terlanjur tidak puasa.
Maka kalau kasusnya misalkan kita kelirunya itu mengira kita haid padahal kita suci, kita kena kewajiban mengqadha salat dan puasa kita. Kita mengira kita masih haid tapi ternyata kita sudah suci. Nah, maka kita kena kewajiban mengqadha salat dan puasa kita di masa tersebut. Gitu. Untuk qadha salatnya bagaimana? Qadha salatnya adalah lakukan semudah kita. Mau misalkan habis kita mandi lalu kita sholat setiap waktu selama 3 hari ke depan, sholatnya 2 kali, atau ya kalau misal langsung istilahnya kita tancap gas, kita ini dah 15 kali sholat, kita kita memang menyediakan waktu biar nggak besok-besok nggak qadha lagi, langsung 15 kali kita sholat gitu kan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus aja begitu misalkan selama 15 kali, ya silahkan aja. Tapi kalau misalkan kita merasa berat untuk kayak gitu kan, boleh dicicil. Dalam artian dicicil itu nanti sholat subuh 2 kali. Pertama kita sholat memang kewajiban subuh kita plus qadha yang kemarin. Nanti zuhur gitu lagi. Selama 3 hari ke depan kita lakukan seperti itu juga bisa. Ininya kita lah, sesuai kemampuan kita. Gitu. Yang penting kan sholatnya sih sama seperti sholat kita yang biasanya, cuman niatnya saja lagi qadha sholat, gitu kan. Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Semoga tadi menjawab. Ini pertanyaan terakhir, Ustazah. Insya Allah pertanyaan terakhir. Izin bertanya, Ustazah, bolehkah kita berwudu sebelum tidur ketika haid? Terima kasih. Nah, baik. Ini pertanyaan menarik nih. Terkait hukum berwudu ataupun mandi janabah ketika haid, itu para ulama menyebutkan boleh tidak boleh tergantung niat. Kalau niat kita pada saat melakukan taharah tersebut adalah bersuci mengangkat hadas, maka ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena perempuan selama masih keluar darah, ya selama itu dia masih berhadas, gitu kan? Kan penyebab hadas itu adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan kita diantaranya. Dan selama masih terus keluar darah, artinya kita masih dalam kondisi berhadas dan tidak akan terhenti hadas ini kalau darahnya masih keluar, gitu kan? Maka belum boleh dia pada waktu haid itu mandi janabah ataupun wudu kalau darahnya masih keluar dan niatnya mengangkat hadas. Tapi kalau seandainya melakukan taharahnya tidak untuk mengangkat hadas tapi ibadah sunnah, maka diperbolehkan. Contoh juga nih, mandi janabah itu kan bukan sekedar mandi dari haid, gitu kan, bukan sekedar mandi dari junub segala macam, enggak. Tapi termasuk mandi janabah itu mandi hari raya, itu juga mandi janabah namanya. Dan bagi perempuan haid itu tetap disunahkan untuk mandi janabah pada hari raya, tapi niatnya mandi sunnah hari raya, gitu kan. Atau misalkan dia habis memandikan mayat keluarganya atau ibunya. Kan dalam hadis man ghassala maitan, kata Nabi, siapa yang ikut memandikan mayat, maka disunahkan bagi dia mandi setelahnya, mandi janabah setelahnya. Nah, maka bagi orang yang habis mandikan mayat, dia haid misalkan, mandi enggak dia? Mandi, tapi niatnya apa? Mandi sunnah setelah mandikan mayat. Tidak mengangkat hadas. Sama halnya berwudu. Nabi memang menganjurkan kepada kita, kalau sebelum tidur, kalau bisa kita wudu, untuk penjagaan diri juga kan salah satunya. Nah, maka kalau niat wudunya itu bukan wudu wajib, dalam artian mengangkat hadas, itu diperbolehkan. Niatnya cuma wudu, istilahnya wudu sunnah doang. Sengaja wudu sunnah karena Allah. Udah. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Orang lagi haid kok niatnya ngangkat hadas kecil, biar wudu berkali-kali tidak akan terangkat hadas kecilnya, gitu kan. Orang lagi hadas besar, gitu kan. Nah, maka kata para ulama, kalau niatnya untuk mengangkat hadas, ini namanya memain-mainkan agama, ini yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau niatnya adalah bukan untuk mengangkat hadas, itu boleh. Karena kalau kita niat mengangkat hadas, itu kan sia-sia. Selama masih haid. Makanya kenapa kalau perempuan setelah selesai haid, darahnya sudah bersih, dia mau mandi janabah, kok udah boleh wudu ya, dan wudunya mengangkat hadas kecil, karena darahnya sudah berhenti. Gitu kan, dan kita memang sunahnya sebelum mandi janabah itu suruh Nabi wudu dulu. Kita wudu ngangkat hadas kecil, baru niat mandi janabah mengangkat hadas besar. Kenapa kok sudah boleh niatnya? Karena darahnya sudah berhenti.
Tapi kalau darahnya masih terus-terusan keluar, ini tidak diperbolehkan. Gitu. Itu aja, nanti dilihat daripada niatnya. Baik. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Nurul, karena itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa diajukan kepada Ustazah. Kami mengucapkan jazakillah khairan katsiran Ustazah untuk segala ilmu dan materinya pada siang hari ini. Sebelum menutup acara, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya sama Ustazah, karena jarang-jarang kita bertemu sama Ustazah. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyalakan videonya sebelum diambil fotonya. Ya, monggo teman-teman semuanya ditampilkan wajah-wajahnya yang cantik. Diambil fotonya. Oke, yang lain. Ayo. Saya nggak bisa tampil. Nah, banyak nih, Masya Allah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita copy dulu. Selanjutnya, sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Sudah, terima kasih. Oke, sekali lagi kepada Ustazah, terima kasih untuk waktu dan ilmunya. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, di lain Amin ya rabbal alamin. Dari kami. Baik. Ya, Ustazah. Ya, silakan ditutup. Ya, oke, kalau seperti itu. Kurang lebihnya dari Himpunan IPB University Lab Kampus 5, mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata. Mari kita tutup bersama majelis kali ini dengan mengucap istighfar dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.